Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzan Muhammad Zaki. Di sini saya akan membuat tugas sedia yang dimana perintah tugasnya itu membaca materi yang sudah Bapak berikan. Langsung saja kita masuk materinya. Di mana bab 2 yaitu TypeScript dan Modern JS. Yang pertama itu ada Modern JavaScript, Essential Object Nyatamu. Modern JavaScript, Essential atau Objek Nyatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utamanya tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita digunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan gerakan, kuat dan fungsi callback yang membingungkan. Melainkan versi modern yang dimulai sejak ECMAScript 2015 hingga sekarang menggunakan JavaScript lama Direct Native ibarat membawa pedang kayu daratan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan dasar. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah setelah fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan audit nyata. Pemahaman kita agak setara dengan standar education ini, di mana efisiensi penyusun kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsinya, melainkan syariat mutlak untuk bisa menulis komponen yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu menerapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke dan konteks. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah, yang dimana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan blok yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, lihat dari teks memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurung krawal tempat mereka didefinisikan menjadi memori tetap bersih. Dan terprediksi gunakan term sebagai default untuk semua variabel dan nilainya tidak akan berubah. Seperti diskriminasi atau konfigurasi warna. Untuk mencegah ketidaksengajaan penyimpanan data, hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada konter atau status loading. Di setting sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya, kita memiliki array function yang bukan hanya sekedar array menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga fungsi kedua untuk masalah konteks yang sering membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci khusus bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error, define yang membuat frustasi array konsep tidak memiliki konteks itu sendiri, melainkan mewarisinya dari lingkup di sekitarnya. Yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam penggunaan secara visual. Sinteks ini juga jauh lebih betul membuat kata konsekuensi dan tulisan yang berlebihan untuk lebih bisa dijawab satu baris. Bayangkan betapa rapinya kode juga fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung terakhir. Yang besar-besaran ini adalah gaya penulisan yang akan mengenai di 99% tutorial di dokumentasi arithmetic model. Fitur berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah destruction. Destruction sebuah teknik untuk membuat objek atau array ke dalam variabel sesuai dengan trojan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online, objek yang berisi baju, celana dan sepatu tanpa destruction, kamu harus menggunakan barang satu persatu secara manual. Dengan destruction kamu bisa langsung mengambil baju sepatu sekaligus dalam satu batu deklarasi, membuat sisa pembungkusan tidak perlu. Native kita melakukan ini setiap saat. Ketika menerima props di dalam komponen, mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Dan ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan prop nama, prop umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga kreator sisi-sisi alat serbaguna yang bisa digunakan untuk mengajar, menggabungkan atau memanipulasi objek dan mengarahkan terus data aslinya. Dalam pengembangan web, kita dilarang kelas mengubah secara langsung. Dan operator adalah cara kemudahan untuk membuat salinan data baru dengan perubahan tekstur. Misalnya jika kamu ingin mengubah nama user dari sebuah objek profil tanpa menghapus data, alamat dan nama teleponnya, kamu cukup men-strip objek nama dan menyimpan properti nama saja. Ini seperti as di Microsoft Word. Kami membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menyimpan dokumen aslinya. Kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci pemaret karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki flexibilitas fitur yang memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambungan string yang menyebutkan data dengan tambah-tambah.
Menggunakan tanda blok, kita bisa menulis string multiline dan menyiapkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks variabel. Ini sangat berguna kita perlu menyusun URL dinamis untuk memanggil bukti atau menggabungkan nama dokumen atau prosedur yang. Tidak ada lagi kemungkinan menghitung jumlah tanpa kutip atau sesuatu yang menggabungkan teks semua fitur S6 ini dia kata-kata dasar yang harus kamu ketahui agar bisa berbicara dengan lancar dalam itu bisa mereka sampai ini membaca kode orang lain atau dokumentasi di sini akan terasa seperti membaca asing. Dan kedua ada white script meter atau desa kecilnya. Banyak pemula yang merasa terdominasi atau bahkan masih belajar white script karena penganggapnya menambah kerumitan dan membaca doang arti tulis. Padahal kata script sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyambut sebagai kursi lintas yang tegas. Dia mungkin tidak menyebarkan karena banyak aturan, tapi tujuannya adalah agar kamu selamat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang begitu dinamis, yang artinya cara bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun. Ini adalah sumber kata di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dan karena sebuah kesalahan kecil 100.000 ditambah dengan 500, maka menjadi 1.500.000, padahal 1.500. Selain konsep seperti ini bisa terjadi jam-jam di JavaScript ini baru ketahuan menampakkan karena sambungnya salah. JavaScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Kemudian utama JavaScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada komputer. Saat kita menulis kode bukan pada rentan saat aplikasi dengan original. Ini seperti memiliki originalitas pribadi yang langsung memberikan begitu dengan logika. Bahkan sebelum kamu memberikan pembaca cara pengembangan aplikasi mobile, Facebook ini tepat ini sangat jauh karena proses luar ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug, potensial hanya dengan membuat garis merah di editor kode, kita memiliki waktu bergendang yang biasanya habis untuk debugging. JavaScript menyebabkan pengalaman coding dari tebak-tebakan media menjadi rekayasa yang dipresisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode berjalan, karena compiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan, JavaScript memastikan pengalaman pengembang yang jauh lebih superior berkat fitur intelligent itu autocomplete yang cerdas. Karena editor seperti Photoshop, PowerPoint, bentuk data yang kamu olah, dia bisa memberikan saran seperti yang tersedia secara akurat sampai kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks dengan JavaScript biasanya kamu harus bolak-balik metode dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan JavaScript kamu tetap mengetik titik dan daftar fungsi berserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan panduan wallclock yang selalu aktif di layarmu, membantumu mengambil keputusan yang benar setiap saat. JavaScript itu berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika bekerja dalam code atau kembali membuat proyek lama setelah bulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek objek, apakah propertinya name atau full name, ID atau user ID, tanpa JavaScript kita harus menyusun kode orang lain atau melakukan konsol log, di mana hanya untuk menginput struktur datanya dengan JavaScript. Kita cuma mengarahkan ke variabel tersebut, dan definisi tipenya akan muncul berdasarkan strukturnya. Dengan jumlah ini mengurangi beban kognitif karena kita tidak perlu menghapus seluruh struktur database. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi JavaScript ini untuk saat ini sudah bukan lagi sebuah tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi pada skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi besar tidak memiliki aplikasi mereka sendiri hanya karena selain seperti Indefinite is not a function. Jika kamu mengambil pekerjaan sebagai recruiter di developer ini membuat JavaScript hampir pasti menjadi syarat wajib ketika nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari JavaScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi teks tambahan. Tapi itu adalah implikasi yang membayar independen di jangka panjang. Kecepatan pengembangan mungkin kurang sedikit, tapi kecepatan maintain dan stabilitas di jangka panjang akan meningkat di drastis. Jadi jangan anggap JavaScript sebagai beban tambahan atau pengalaman kreativitasmu. Dalam membuat aplikasi, anggaplah dia sebagai baju merah besi yang kamu pakai.
Mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi dia memberimu kekuatan super dan perlindungan maksimal di medan perang. Kode JavaScript murni mungkin terasa bebas dan liar, tapi dalam proyek profesional, kebebasan tanpa aturan adalah konsep menuju kekacauan. JavaScript membawa ketertiban, keamanan, dan kepercayaan diri bahwa kode yang kita kirimkan ke produksi adalah kode yang solid. Mulai sekarang, kita menulis kode dengan mentalitas script mode, jadi kualitasnya tidak keluar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada data script untuk interface, lebih tepatnya blueprint. Langkah pertama menguasai data script adalah memahami basic type, yaitu tipe data prioritas yang menjadi bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk text, number untuk segala jenis angka, boolean untuk logika benar dan atau salah. Meskipun terdengar remeh, menverifikasi tipe primitif ini secara explicit adalah prinsip pertanyaan pertama kita melawan konversi data. Selain itu, tipe ini yang sering disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena mematikan pemeriksaan statistik dan memiliki variabel isi apa saja. Menggunakan ANI, ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari pintu nyaman tapi berbahaya. Jika menghindari sebisa mungkin kita di dalam keadaan darurat, kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita harapkan. Setelah kita dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks dari yaitu interface dan tipe alias yang berfungsi sebagai titik biru atau kontrol untuk objek kita. Bayangkan kamu adalah asisten yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa, namun perlu menyatakan kolom apa saja yang wajib diisi apa nama opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama, frame name, tapi alamat string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan serta ini, di awal ketika akan berteriak, jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyatakan name, ini mematikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang tidak jelas. Salah satu fitur PowerPoint dari interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan opsional properti dengan menggunakan pengaturnya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin dia mengupload foto profil atau video. Dengan menambah properti tersebut sebagai opsional, misal avatar URL atau string, kita memberitahu statistik bahwa tidak apa-apa jika button kosong atau indefinite. Ini memaksa kita untuk selalu tidak melakukan pengecekan keberadaan data nol sebelum menggunakannya. Mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu tidak ada. JavaScript mengajarkan kita untuk jadi developer yang pesimistis, lalu berasumsi data mungkin tidak ada, dan menyiapkan rencana cadangannya. Kita juga sering bekerja dengan komponen data atau array, dan JavaScript memiliki cara khusus untuk mengenalinya seperti string atau array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenis. Kita tidak mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string. Sebuah kerja ini sangat berguna saat kita merancang daftar ikan direct menggunakan list. Karena kita bisa yakin bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi resiko satu item dasar yang memiliki format aneh dan menyesatkan dengan aplikasi. Meskipun interface dan tipe seringkali bisa digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tingkat lanjut. Secara umum menggunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas di masa depan. Mirip seperti konsep pembahasan di OOP, gunakan tipe untuk definisi yang lebih statis, dan bukan tipe atau tipe. Namun untuk 90% penggunaan sehari-hari aplikasi React, perbedaannya tidak terlalu signifikan, konsistensi adalah kuncinya. Jika perlu sepakat menggunakan interface untuk memahami data, pastilah kesepakatan itu. Yang terpenting adalah kita memiliki definisi yang jelas untuk setiap entitas data dalam aplikasi kita. Dengan mengatur basic tipe dan interface, kita telah membangun sinapsi komunikasi yang jauh antara kita dan komputer. Kita tidak lagi membiarkan komputer menebak-nebak apa maksud kode kita. Melainkan memberikannya instruksi yang presisi dengan tidak ambigu
Ini adalah langkah besar meningkatkan gaya coding mobile yang serampangan menuju gaya engineering yang profesional. Setiap input yang kamu tulis adalah dokumentasi yang menyelamatkanmu dari kebingungan di masa depan. Ingatlah, kode yang baik adalah kode yang menjelaskan dirinya sendiri. Dan yang keempat itu ada generic atau utility type, lebih tepatnya Daemon Tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generic adalah cetak biru yang fleksibel yang bisa beradaptasi, mirip seperti wajah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa menulis ulang kode setiap tipe. Tidak memungkinkan kita menggunakan variabel tipe, biasanya disimbolkan dengan P, yang bertindak sebagai placeholder atau tempat penampung tipe data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list directNative. Sebuah flatlist harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar tim, daftar pengguna, atau daftar produk. Tanpa generik, kita harus membuat multi flatlist atau user flatlist dan produk flatlist secara terpisah, yang tentu saja sangat tidak efisien dan melanggar prinsip jarak ini. Dengan generik, kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas, yang tahu tipe data apa saja yang dia render. Jika kita masukkan data film ke dalamnya, tipe script akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki jumlah dan objek dekorasi. Jika memasukkan data user, dia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan kita yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur atau kompleks hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti main mesin blender, mesinnya sama fisik dan komponen, tapi bisa memproses buah apa saja yang kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Selain jenis buatan sendiri, script menyediakan sekumpulan utility tipe bawaan yang sangat berguna untuk manipulasi tipe data yang sudah ada tanpa menulis ulang. Salah satu yang sering dipakai adalah partial, yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Ini sangat berguna saat kita melakukan operasi update data. Misalnya saat user mengedit profil, mereka mungkin hanya mengubah nama tapi tidak mengubah email, lalu membuat tipe baru khusus untuk edit. Kita cukup menggunakan partial user profil yang mengizinkan update tersebut hanya berisi sebagian data dari user profil asli. Ini menghemat waktu penulisan dan menjaga kode tetap sinkron dengan tipe utamanya. Kebaikan dari partial dalam script yang memaksa semua properti menjadi wajib dan redundantly, dia membuat properti tidak bisa diubah setelah dibuat. Namun ada dua aplikasi tipe lain yang sangat powerful untuk memilih data fix dan omit. Fix memungkinkan kita mengambil hanya beberapa properti tertentu dari sebuah interface besar. Bisa hanya mengambil aja username dari aplikasi yang lengkap dan untuk ditampilkan di kasih nama kecil. Sebaiknya omit membuang properti yang tidak kita inginkan, misal membuang password importan dari objek observe. Sebelum menampilkan UI, ini keamanan. Dengan alat ini kita bisa membuat data kita seperti kalian lihat, membentuknya sesuai kebutuhan spesifik setiap komponen. Pemahaman tentang gambar dan utility tipe adalah yang membedakan pengguna tipe script semula dengan tingkat lanjut. Semula seringkali manipulasi definisi tipe secara manual, lalu mengubah data space yang menyebabkan redundansi dan sulit dirawat. Pengguna tingkat lanjut memandang tipe sebagai sesuatu yang bisa dihitung dan ditransformasi secara aljabar. Mereka membangun sistem tipe yang saling terhubung, di mana jika tipe untuk berubah semua tipe turunannya akan menyesuaikan diri secara otomatis. Ini dikatakan yang proses kode yang sangat resilient atau tahan banting terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Jadi jangan takut melihat simbol T atau fintech ini seperti tick, user, email. Dalam kode itu bukan hierarchy alien, melainkan shortcut canggih yang disediakan TypeScript untuk membuat hidupnya lebih mudah. Semakin sering kamu menggunakan aplikasi tipe, semakin sedikit kode
Boilerplate yang harus kamu kejarnya adalah efisiensi maksimal. Dimulai definisi tipe sekali dan menggunakan kembali dalam berbagai bentuk di seluruh aplikasi. Inilah seni pemrograman yang sebenarnya. Malas dengan cara yang cerdas. Selanjutnya yaitu yang kelima ada state mode configuration atau bermain di hard mode. Sekarang setelah kita memahami sifat dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan. Sejak kita mulai config design, tool ini adalah pusat kendali kompiler C++. Tempat kita menentukan seberapa kata atau aturan yang ingin kita teruskan. Deklarasi mutlak untuk proyek modern bersama yang baru dimulai. Setelah mengatakan mode straight, perlu mengaturkan mode ini menyasar level kegiatan dan ke hardcore. Musuh lebih agresif dan aturan lebih kejam. Namun bermain di mode sebat inilah yang akan latih menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat kamu ketemu profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah not implicit ani yang melarang keras variabel milik tipe ani secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, JavaScript akan langsung protes dan adalah mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu. Pikir belakangan, kita harus merancangkan tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menyimpulkan, karena harus mengikuti lebih banyak. Aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data kita sendiri. Nah, ini musuh dalam selimut. Not impact ini. Jelas komen usernya keluar. Aturan setelah lainnya adalah strict method yang mengubah cara kita mengenai nilainya dan kondisinya. Di mode ini, strict dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe, dan sering menyebabkan error dan menjadi property of null. Dengan strict set object string dan string, null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang memungkinkan kosong, seolah-olah pasti ada isinya. Kamu wajib melakukan pemeriksaan if data sama dengan nol. Sebelum menggunakan ini, memaksa kita menangani skenario terburuk di setiap bagian kode, membuat aplikasi jauh lebih stabil dan anti-crash. Konfigurasi extended design juga mengatur bagaimana JavaScript menyesuaikan kode modern menjadi JavaScript lama. Yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat. Project system kita biasanya menggunakan versi ES6 atau lebih karena dan sebuah lingkungan yang sudah mendukung sistem modern. Namun kemampuan untuk mengonfigurasi model dan step alias bisa menggunakan komponen oleh komponen juga diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat interface menjadi lebih bersih dan project lebih mudah dinavigasi dengan menggunakan skill konfigurasi ini. Satu harus kurang saya bisa membuat seluruh proyek agar berjalan. Mengadopsi strict mode mungkin terasa seperti memakai baju yang lebih ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer kode untuk mematikan aturan-aturan ini demi kenyamanan saat atau agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran di masa depan. Aplikasi yang dibangun dengan fondasi tipe yang lemah akan menjadi bom waktu yang siap meledak saat skalanya membesar. Jadikan strict mode sebagai standar pribadimu, bukan beban. Sebagai penutup ini, ingatlah bahwa statistik dan konfigurasi katanya hanyalah alat bantu, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetaplah membuat aplikasi bermanfaat bagi pengguna, namun dengan alat yang tepat dan dikonfigurasi dengan benar. Perjalanan menuju tujuan itu akan jauh lebih mulus. Kita telah membersihkan jalan dari hantu barat dan lubang jebakan. Sekarang saatnya kita mulai membangun gedung pencakar langit di atasnya. Persiapkan dirimu karena di bab selanjutnya kita akan mulai menyusun UI dan komponen-komponen React. Selanjutnya yang kedua itu ada integrasi keislaman. Lebih tepatnya di code of conduct. Dalam bab 2 kita belajar bahwa JavaScript modern dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran. Dan prinsip-prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah dengan bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia. Yang pertama itu adalah TypeScript dan filosofi pada syariat. Bisa menggunakan TypeScript sebagai suatu sunat atau jalan pengaman.
Tetapi akan memarahi kita memberikan merah saat kita terbang. Ini mencegah Afrika saat dijalankan oleh pengguna nanti lebih baik susah dilewat depresan daripada yang terjadi konten. Ini mirip dengan konsep syariat Islam, aturan haram bukannya untuk mencegah kebebasan manusia, melainkan sebagai pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan atau mafsadah, baik fisik maupun jiwa. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran surat Al-Imran ayat 104. Tetapi ada amar ma'ruf nahi munkar seperti digital, dia menyuruh kita menulis kode yang benar, ma'ruf dengan mencegah kita menulis mungkar sebelum yang terjadi. Yang kedua itu ada interface kita data dan larangan gharar. Salah satu musuh utama di KPK adalah kita data ini menggunakan ini. Berarti kita memiliki bentuk data yang tidak jelas, sama dan bisa berbeda semuanya. Ini berbahaya. Sebaliknya kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan konsep data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah atau proses Islam, tidak jelasan disebut gharar dan ini dilarang keras, sebuah akad atau transaksi harus jelas barangnya, jelas semuanya, dan jelas aturannya. Rasulullah SAW melarang jual beli puasa dengan melempar kripto dan jual beli gharar yang mengandung ketidakjelasan. Itu riwayat Muslim. Sebagai istilah Muslim, menulis kode dengan tiga data yang jelas adalah bentuk aturan menghindari gharar. Kita ingin kode kita dijodoh kafaran, tidak memiliki potensi orang tidak yang samar. Yang ketiga, yaitu ada strict mode dan sikap wara. Lebih tepatnya kehati-hatian, menghasilkan strict di konflik Islam maksud kita untuk bekerja dengan standar disiplin tertinggi. Kita tidak boleh mengeluarkan sila artikel seperti ini atau individu oleh sama penanganan. Sikap ini menunjukkan sikap wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam gaya hal yang serbat keburukan. Itu berpotensi dosa. Orang wara tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, sama seperti strict mode. Tidak mengizinkan salah bagaimana sembarangan tanpa menentukan. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Hadis lewat Tirmizi. Dengan menerapkan strict mode, kita melatih diri untuk tidak menyampaikan dosa kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur dan perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Aku nak baca kan? Aku juga. Dan kedua itu berikutnya ada rangkuman. Yang pertama itu modern JS Essentials. Baru kita ternyata syaratan Ramadan. Yang kedua itu TPK Desa Estimate. TPK adalah polisi lintas yang bentuknya melindungi. Yang ketiga adalah tipe interface. Komputer tidak boleh menebak data. Dan keempat ada beberapa tipe menulis kode yang fleksibel tapi tidak emas. Yang kelima adalah strict mode configuration atau armor, bermain dengan aturan ketat demi kualitas. Sekian yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.